siapa ya? Tono. Oke, jangan Ade Tono, saya lengkapin dulu ya data-datanya. Nggak usah khawatir, nanti data-data pembicaraan dan hasil pemeriksaannya saya jamin kerahasiaannya ya. Di sini namanya Tono ya, untuk usianya 21 tahun, alamatnya di Surabaya, sukunya dari Jawa, WNI juga. Terus agamanya Islam, pendidikan lulus SD, SMP masih belum lulus ya. Lalu pekerjaannya lagi jaga toko ya juga di sini di depan rumahnya. Status masih belum menikah dan juga anak pertama dari 3 bersaudara ya. Oke, kita akan mulai anamnesanya ya. Oke, saat ini Dek Tono dengan siapa ya? Bapak. Oke, sekarang pagi, siang, sore, malam? Jam 4 subuh. Jam 4 subuh ya. Oke, saat ini Dek Tono ini lagi berada di mana? Nggak tahu. Oke, ada yang bisa saya bantu untuk Dek Tono? Saya lagi emosi. Oke, kenapa? Siapa yang buat Dek Tono emosi? Nggak tahu. Pokoknya lagi emosi. Oke, kalau mengapa Dek Tononya emosi? Saya emosi, sedih. Kakak adik saya tuh gak ada yang mengerti saya gimana. Oke. Oke, di sini apa yang lagi Dek Tono pikirkan? Saya mikir kenapa semua orang tuh jahat ke saya. Saya udah lakukan semua buat orang yang lain, tapi nggak pernah melakukan perbuatan jahat ke orang lain. Tapi semua jahat ke saya. Kenapa? Nggak tahu. Oke. Lalu apa yang lagi Dek Tono rasakan? Nggak tahu tuh. Saya pergi dulu. Oke, selanjutnya saya minta ya Pak untuk keterangannya anamnesis selanjutnya. Kalau gitu kenapa apa yang terjadi dengan adanya akhir-akhir ini? Jadi anak saya ini nggak sulit tidur sejak sebulan ini. Dia itu baru bisa tidur di atas jam 11 malam. Keluhan sulit tidur ini membuat sejak seminggu terakhir ini. Awalnya karena sempat cekcok sama kakak tirinya, tapi seminggu kemarin si anak saya ini nasihatnya sepupunya yang nakal, tapi ibunya atau yang bisa dibilang kakak tiri pasien ini, kakak tiri anak saya ini malah balik dan mengatakan bahwa anak saya ini gak banget dan gak pantas dinasihatin orang karena dia ada gangguan jiwa kayak gitu. Lalu setelah itu gejala anak saya ini mulai memberat. Dia mulai susah tidur, selalu tidurnya begadang terus. Kalau belum tidur dia selalu mondar-mandir dalam rumah sambil ngerjain apa aja bisa kerjain seperti beres-beres kalau sudah bersih dan memastikan barang dagangannya. Lalu kemudian seminggu ini menjadi mudah marah dan sering ngomel, terutama bila ada hal yang gak diinginkan, gak terpenuhi atau hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu dia juga jadi gampang sedih dan menangis. Lalu kemudian seminggu ini dia sering belanja hal-hal yang menurut saya itu nggak terlalu penting dan kadang-kadang minta barang yang mewah dan ingin punya mobil, dan jika memiliki uangnya dibagikan ke orang sekitarnya. Ketika ditanyain anak saya ini bagian contoh Mbah Bandi, yang dimana keluarga sendiri mengatakan bahwa itu adalah tetangga yang baru saja meninggal. Lalu kemudian dia sendiri memang bekerja di tokonya sendiri sebagai penjual. Sehari-hari dia bekerja tanpa bantu orang lain, hanya dibantu dalam hal angkat-angkat saja. Lalu kemudian dia tetap bisa bekerja sendiri dan jadi bapak rumah tangga yang cukup baik. Namun sebelumnya dia sendiri orang itu tipenya ceria, periang dan juga terbuka kalau ada masalah gitu. Di sini sebelumnya pasien si adiknya pernah pertama kali mengalami gangguan jiwanya sejak kapan ya? Sejak tahun 2014 kalau nggak salah. Waktu itu dia masih umur 18 tahun, tapi nggak pernah periksa ataupun opname. Lalu kemudian pertama kali periksa dan opname itu tahun 2016 kalau nggak salah. Lalu yang opname yang kedua tuh tahun 2019 dan terakhir tahun 2020. Lalu kemudian setelah opname dia hanya dikontrol 2 kali dan menghentikan minum obat karena menurut
dia dan keluarga sudah sehat dan kembali seperti semula. Oke, sebelumnya ada pernah dimasukkan rumah sakit karena misal ada penyakit bawaan atau penyakit terdahulunya? Nggak ada sih. Oke, kalau dari penyakit keluarga, apakah ada keluarga yang mengalami gejala serupa atau mengalami kayak misal ada gangguan jiwa atau apa? Nggak ada. Oke, ada juga ya. Oke, untuk dari pasien kan tadi anaknya yang pertama dari 3 bersaudara ya. Nah, terus hubungan dengan pasiennya ini dengan adiknya gimana? Gimana? Hubungan pasien dengan adiknya gimana? Sian? Kebetulan hubungannya kurang akur sih dok. Oke. Bagian kakak tirinya juga kurang akur. Dia sendiri pernah menikah dan punya 1 anak. Oke. Terus untuk riwayat lahirannya gimana? Lahirnya spontan sih dok, normal. Oke. Terus untuk riwayat tumbuh kembangnya Selayaknya orang pada umumnya sih dok. oke. Untuk riwayat pendidikannya Eh, juga tidak lulus SMP. oke. Oke, di sini untuk pekerjaan sehari-harinya tadi dibilangnya penjual toko Iya. ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk adiknya ya Pak ya. Di sini untuk dari TTV-nya 151 banding per 99 di mana adanya hipertensi, lalu untuk nadinya 109 kali, lalu untuk suhunya 36,8 derajat Celcius, lalu respirasi rate-nya itu 18 kali dan juga SpO2 nya 99%. Terus untuk hasil labnya leukositosis di mana leukositnya 13.220 dan lain-lainnya dalam batas normal. Nah, untuk status neurologisnya BC456, lalu punduknya tidak ada. Untuk status psikiatrinya dalam kesan umum pasien ini tentu saja terhitung remaja, terus kesannya perawatannya kurang, lalu tampak gelisah dan masih kooperatif. Untuk kesadarannya berubah, terus untuk kontaknya positif, verbal irrelevan dan kurang ajar. Orientasinya waktu dan orang baik, namun disorientasi pada tempat. Lalu di sini untuk persepsinya halusinasi auditorik dan halusinasi visual. Untuk kemauannya menurun, psikomotornya meningkat. Di sini untuk PB-nya itu non-realistic, incoherent, dan preokupasi terhadap keluarganya. Nah, untuk diagnosanya yaitu untuk aksi 1, pasien ini gangguan afektif bipolar episode kini campuran, dan DD-nya yaitu gangguan skizofrektif tipe campuran. Nah, untuk aksis 2 dia GK mengarah ke borderline, lalu aksis 3 dia leukocytosis dan hipertensi, aksis 4 masalah dengan primary support group, dan aksis 5 GAF scale saat ini 30 dan GAF scale terbaik 1 tahun yaitu 70. Oke, sekian untuk wawancara psikiatri. Terima kasih.